Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk pembacaan renungan firman Tuhan yang akan memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membawa kami melewati malam yang penuh dengan misteri. Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu dengan membangunkan kami, memberi napas hidup, memberi keselamatan. Ada rencana dan maksud Tuhan kepada kami. Ajar kepada kami untuk memahaminya supaya kami tidak salah melangkah. Dan firman Tuhan kami percaya sebagai satu-satunya pedoman bagi kami untuk menjalani hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami akan baca dalam terang Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Roma, Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2. Firman Tuhan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu perbedaan yang mencolok antara ular dan ulat. Sekali lagi, ada sebuah perbedaan yang begitu mencolok antara ular dan ulat. Untuk mempertahankan hidup atau untuk memperpanjang hidupnya, ular itu harus berganti kulit. Dan untuk berganti kulit, biasanya ular itu akan berhenti makan, berpuasa untuk waktu yang begitu lama. Dan setelah itu dia masuk dalam fase tahap dia berganti kulit. Untuk sekian lamanya, kulit yang lama itu kemudian akan dia tinggalkan. Dan dia akan berganti rupa dengan kulit yang baru. Tetapi saya mau katakan bahwa walaupun ular berganti kulit, namun dia tetaplah ular. Makanannya tetap sama. Juga kelakuannya tetap sama. Bahkan namanya juga tetap sama. Ular. Sebaliknya, ulat. Ini hewan kecil yang mungkin bagi sebagian orang sangat menjijikkan. Ada bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus di sekitar tubuhnya yang melindungi tubuhnya. Ulat ini akan selalu merayap dari antara daun yang satu, ranting yang satu. Dan dia akan dengan lahapnya memakan daun-daun yang muda pada waktu itu. Tapi sama seperti ular. Ada satu saat di mana dia akan berhenti makan. Lalu dia berpuasa. Dan setelah itu untuk mempertahankan hidupnya dia hanya menggantungkan diri pada sebuah dahan pohon. Lalu kemudian dalam masa puasanya itu ulat yang bergantung itu kemudian ada selaput-selaput putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan untuk beberapa waktu kemudian selaput-selaput itu akan koyak. Dan dari situ akan keluar seekor hewan kecil yang bersayap, yang dihiasi dengan bermacam-macam warna yang begitu indah sekali. Yang membedakan dengan ular adalah setelah puasa, setelah terjadi perubahan, namanya tidak lagi ulat, tetapi namanya menjadi kupu-kupu. Cara bergeraknya juga berbeda, berubah. Yang tadinya lambat, sekarang dia terbang dengan cepat kemana-mana. Yang tadinya adalah hewan ulat yang menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Makanannya yang tadinya daun-daunan juga berubah.
berubah dengan makanannya adalah madu. Bahkan namanya pun berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan mengarahkan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita juga harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Status yang sudah berubah dari anak gelap menjadi anak terang, menjadi anak Tuhan, itu harus terlihat dalam keseharian kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah dipercaya dan diselamatkan, yang mempunyai pola pikir Kristus dalam hidup kita, mari kita berkelakuan yang baik. Kita menyebar keharuman, kebaikan, keindahan bagi sekeliling kita. Dengan akal budi kita, mari kita memaknai semua persoalan-persoalan hidup ini dengan cara pikir Kristus. Supaya janganlah kita masih mempertahankan pola-pola lama, cara hidup lama. Kita hanya meninggalkan kulit berganti kulit seperti ular. Tetapi kita tidak pernah berubah dalam pembaruan budi sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Hidup semakin sulit, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita jalani dengan penuh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau hidup kami berubah, diubahkan oleh Kristus dan berdampak bagi orang lain. Tanamkan di dalam diri kami, hati dan pikiran kami, bahwa kami kepunyaan Tuhan, kami pun kepunyaan Kristus. Maka kami harus melakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan tuntun kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.